Shalom adik-adik. Wah, minggu ini ketemu lagi nih bareng sama Kak Hana, ada juga Kak Angel dan juga Kak Audi. Nah, sebelum kita beribadah nih, gak kerasa nih ya Kak Angel dan Kak Audi kalau kita udah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Nah, sebelum itu Kak Hana mau nanya dulu nih, apa sih kalau Kak Audi sama Kak Angel nih, boleh dong sharing sama adik-adik di rumah nih, apa sih yang paling disyukuri nih dari seminggu ini? Oke, kalau dari Kak Angel tuh paling bersyukur adik-adik karena Kak Angel tuh masih diberikan kesehatan dan juga yang pasti masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Itu yang paling penting. Wah, kalau Kak Audi gimana nih Kak Audi? Nah, kalau aku ya, menurut aku itu pemeliharaan Tuhan ya buat aku sama keluarga gitu ya. Selama seminggu ini gitu, Tuhan masih memelihara aku, masih memenuhi semua kebutuhan. Oke, mantap banget, puji Tuhan. Nah, kalau adik-adik sendiri nih, apa nih yang adik-adik paling syukurin dari seminggu kebelakangan ini? Dan pastinya puji Tuhan banget ya, Tuhan emang begitu baik sampai kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dan pastinya sekarang dalam sukacita yang penuh ya. Nah, adik-adik dengan sukacita yang penuh yang daripada Tuhan Yesus, nah kita mau sama-sama angkat satu pujian, Laskar Kristus, karena kita ini adalah Laskarnya Kristus ya. Oke, dengan semangat yuk kita bareng-bareng bangkit berdiri. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Angel ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau memberkati Kak Hana yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah setiap kami supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dan mengerti, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya ke dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi hari ini firman Tuhannya bakal dibawain sama Kak Hana. Nah adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, adik-adik jangan lupa dulu untuk siapin notes-nya buat nyatet. Atau adik-adik juga jangan lupa, pastinya siapin Alkitabnya ya, buat nanti kita baca ayat firman Tuhannya sama-sama. Dan yang paling penting, adik-adik jangan lupa untuk siapin hatinya, supaya siap untuk dengerin firman Tuhan dan pastinya fokus. Nah kalau gitu Kak Hana mau tunjukin dulu nih satu gambar sama adik-adik semua. Nah ini ada satu hewan ya yang kayaknya familiar nih, adik-adik tahu dong ya ini kira-kira hewan apa ya? Nah bener banget, jadi ini adalah rusa adik-adik. Apa ya yang kira-kira spesial nih sama rusa ini dibandingin sama
hewan-hewan kebanyakan lainnya di luar sana? Nah, adik-adik pasti ngejawab kalau yang unik itu tanduknya ya, bener banget nih. Karena gak semua hewan punya tanduk ya. Kucing, terus anjing, nah mereka nggak punya tanduk ya. Nah, terus ada satu hewan lagi nih yang gak kalah uniknya sama rusa. Ada landak. Nah, apa nih yang spesial sama landak? Wah, adik-adik tahu dong, kalau landak tuh kalau kita pegang, wah bisa bikin tangan kita sakit ya. Karena landak ini kan punya duri ya adik-adik. Nah, jadi kita bisa lihat nih kesamaan antara rusa sama landak kalau dua-duanya ternyata mereka punya senjata. Nah, senjatanya buat apa sih? Nah, kalau rusa itu kan punya tanduk ya. Kalau landak punya duri. Nah, jadi mereka ini memiliki, diciptakan Tuhan sedemikian rupa nih dengan keunikannya masing-masing sebagai senjata supaya mereka bisa memperpanjang usia hidupnya, terus juga bisa melestarikan keturunan-keturunannya adik-adik. Nah, tapi ternyata nggak cuma hewan doang loh yang punya senjata. Kita juga nih manusia, kita juga punya senjata. Nah, karena mau tunjukin gambar yang lain lagi nih. Oke, ini ada gambar manusia ya adik-adik yang dikelilingi sama ada macam-macam tulisan ya. Ada iman, ada doa, ada kebenaran, ada keadilan, ada keselamatan, ada firman, dan masih ada senjata-senjata lainnya. Nah, jadi ini ada beberapa senjata nih yang dimiliki manusia yang asalnya itu dari Tuhan. Nah, ini yang melingkupi si manusia ini ya. Nah, adik-adik boleh perhatiin. Nah, adik-adik, berarti kan manusia tuh punya senjata-senjata yang tadi tuh ya. Senjata rohani yang dikasih sama Tuhan. Nah, sekarang nih adik-adik, Kahana mau ngasih tahu kalau pesan Tuhan untuk minggu ini yaitu adalah sadari senjata yang dimiliki. Oke, kita boleh sama-sama ulang bareng-bareng ya. Sadari senjata yang dimiliki. Nah, sebelum itu kita mau baca dulu nih ayat pesan Tuhannya minggu ini itu dari 2 Korintus 10 ayat 4. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya nih di 2 Korintus 10 ayat 4. Nanti Kak Hana akan bantu bacain untuk adik-adik di rumah. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, adik-adik, jadi tadi tuh surat Korintus yang barusan kita baca itu ditulis sama Rasul Paulus. Waktu itu dimulai ditulisnya itu pada saat ada orang-orang nih adik-adik, orang-orang yang gak bertanggung jawab. Mereka ini menuduh Rasul Paulus kalau Rasul Paulus ini hidupnya tuh hidup secara duniawi adik-adik. Jadi mereka ini tuh meragukan kerasulannya Rasul Paulus, kepribadiannya Rasul Paulus. Kenapa ya mereka menuduh Rasul Paulus? Nah, ternyata adik-adik, mereka ingin jemaat di Korintus untuk tidak mau menerima pelayanan dari Rasul Paulus. Waduh, bahaya banget nih ya. Tapi nih adik-adik, setelah dituduh, adik-adik bisa bayangin gak ya, kira-kira respon seperti apa sih yang diberikan Rasul Paulus? Apakah Rasul Paulus setelah dituduh, balas nuduh lagi? Ternyata adik-adik, Rasul Paulus tuh menggunakan senjata yang tadi udah disebutin nih sama Kahana sebelumnya. Nah, dan senjata ini bukan cuma bisa dipakai sama Rasul Paulus doang, tapi kita juga adik-adik bisa memakainya karena Tuhan udah memberikan kepada setiap kita. Nah, seperti yang tadi nih ya adik-adik, kita kan udah nyanyiin lagu tentang Laskar Kristus ya, bahwa setiap kita nih, Kahana dan adik-adik semua di rumah, kita ini adalah Laskar Kristus. Tuhan udah utus kita ke dunia untuk melakukan pekerjaan kerajaan surga di bumi ini adik-adik. Dan artinya kita harus sadar nih, aku ini kan Laskar Kristus ya, berarti Tuhan Yesus udah ngasih ke aku nih senjata untuk aku gunakan karena aku ini adalah Laskar Kristus. Nah, adik-adik, dengan senjata yang digunakan itu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa memenangkan peperangan rohani, kita bisa menghancurkan benteng, kita bisa mengalahkan musuh. Nah, pokoknya senjata rohani ini bener-bener Tuhan kasih sama kita dengan kuasanya Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, sehingga kita bisa melakukan 3 hal yang tadi Kak Hana udah sebutin. Oke adik-adik, jadi Kak Hana mau share 2 poin ya. Yang pertama, mengenali wilayah peperangan akan menentukan sikap dan senjata yang digunakan. Nah, adik-adik, kira-kira peperangan apa sih yang dimaksud di sini? Nah, mungkin adik-adik pernah belajar ya, ada perang dunia nih di tahun 1900-an. Kemudian ada lagi mungkin pernah dengar berita negara A melawan negara B. Bangsa A ada sama bangsa B, ada perseteruan ya, sehingga menyebabkan mereka berperang. Apakah perang yang seperti itu? Nah, bukan yang seperti itu ya adik-adik, tetapi perang yang dimaksud di sini adalah peperangan rohani. Nah, mungkin adik-adik di rumah bertanya nih ya, kayak, peperangan rohani itu yang seperti apa ya? Mungkin adik-adik pernah merasakan takut ya, tapi ketika ketakutan itu datang terus, takut terus, sampai ketakutan itu besar dan ketakutan itu datang terus-menerus adik-adik. Nah, artinya kita sedang dikuasai sama roh ketakutan itu adik-adik. Sehingga saatnya kita untuk memerangi roh ketakutan itu.
Oke adik-adik, jadi boleh ikutin Kak Hana ya. Kita sama-sama berdiri yang tegap. Kita mau sama-sama perkatakan kalau aku ini adalah anaknya Tuhan Yesus. Aku ini adalah prajuritnya Kristus, Laskaria Kristus. Dan aku ini punya kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan Yesus. Dan aku mau patahkan segala roh ketakutan itu. Dan aku menang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah itu adik-adik yakini kalau kita udah menang. Dan adik-adik di rumah boleh deklarasikan kalau kuasa musuh sudah dikalahkan, kita sudah menang, darah Yesus yang berkuasa, haleluya, amin. Nah itu untuk poin yang pertama ya. Nah sekarang kita mau move on nih ke poin yang kedua, yaitu mengenali benteng mana yang harus dirobohkan terlebih dahulu. Nah adik-adik tahu nggak sih benteng tuh yang kayak gimana sih bentuknya? Mungkin adik-adik pernah main benteng-bentengan gitu ya. Nah karena mau tunjukin satu gambar, nah ini gambar benteng ya adik-adik ya. Biasanya benteng tuh dibuatnya dari bahan yang kokoh ya. Entah itu dari batu kah, atau dari semen kah, macam-macam. Benteng ini biasanya melindungi sesuatu yang ada di dalamnya, atau ada sesuatu nih yang harus dijaga yang nggak boleh keluar. Jadi adik-adik, bentengnya itu bukan benteng yang secara fisik yang dari batu kah, atau dari semen, tapi benteng yang dimaksud ini adalah benteng spiritual adik-adik. Benteng ini adik-adik bisa menguasai hati dan pikiran manusia adik-adik. Dan tahu nggak sih kalau misalnya udah menguasai nih adik-adik, dia bisa membuat cara pandang, cara bersikap, cara pikir dari orang percaya itu jadi nggak sesuai sama kehendaknya Tuhan adik-adik. Jadi kita harus bisa menghancurkan benteng itu. Nah bentengnya benteng apa aja sih? Pasti kan adik-adik nanya ya, aduh benteng apa nih yang harus dihancurin? Nah banyak banget nih. Ada beberapa contoh. Contohnya ada benteng kekhawatiran, benteng putus asa, benteng kebohongan, benteng kesombongan, benteng merasa diri kurang jadi minder, atau benteng rasa iri, rasa sebal kepada orang lain. Nah jadi benteng-benteng yang tadi udah Kak Hana sebutin, nah benteng-benteng itu yang kita harus sama-sama kita hancurkan. Nah adik-adik kita kan sama-sama orang yang udah lahir baru nih ya di dalam Tuhan Yesus. Nah sehingga Tuhan juga memberikan kepada kita, setiap kita, senjata rohani yang penuh dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Yang kita udah tahu kalau Tuhan Yesus itu kan Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, sehingga udah pasti kita nggak usah ragu lagi kalau kekuatan yang daripada Tuhan, kuasanya itu kuasa yang besar, sehingga senjatanya itu, waduh, pasti senjatanya itu udah luar biasa banget ya adik-adik. Nah jadi sekarang saatnya adik-adik kita sadari nih kalau kita udah memiliki senjata itu, kita udah punya, nah kita mau pakai untuk segala peperangan rohani, untuk merobohkan benteng-benteng itu, untuk menghancurkan kuasa-kuasa dari roh jahat, sehingga kita akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Oke, adik-adik siap untuk menang? Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga Cici Hana yang sudah membawakan firman-Mu. Tuhan, pimpin berkati supaya Cici Hana bisa menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati kami juga ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bisa taat, untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ajarkan kami juga supaya kami bisa melakukan firman yang sudah disampaikan. Dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Activity time! Nah, sekarang kita mau bikin apa nih Kak Angel untuk activity hari ini? Nah, Kak Hana, Kak Audi, hari ini kita mau bikin activity yaitu pop-up card. Wah, tentang apa nih Kak Audi pop-up cardnya? Nah, jadi pop-up card-nya itu tentang firman Tuhan minggu ini dong pastinya. Jadi di situ kita bakal nempel-nempel gitu ya tentang senjata-senjata yang kita perlukan untuk peperangan rohani. Ya, bener banget. Nah, boleh nih dijelasin nih Kak Angel untuk alat bahannya ada apa aja sih? Nah, adik-adik, alat dan bahan yang digunakan itu gampang banget nih. Yang pertama, kita butuh lem kertas. Terus di sini ada gunting. Kemudian ada bolpen untuk nulis-nulis dan pastinya ada kertasnya. Nah, setelah itu ada apa nih Kak Audi? Nah, di sini juga kita ngebutuhin karton warna hitam ukuran A4. Terus ini juga ada gambarnya foto orang sama senjata-senjata peperangan. Oke, kalau gitu Kak Angel, Kak Audi, kita langsung aja nih ya kasih tahu ke adik-adik di rumah gimana sih cara buatnya. Nah, jadi adik-adik ambil dulu nih kertas HVS A4-nya. Warna apa aja sebenarnya bebas, boleh. Tebal tipisnya juga bebas. Nah, adik-adik boleh bagi dua nih. Nah, setelah adik-adik bagi dua, adik-adik boleh ambil gunting. Dan adik-adik boleh gunting, sebenarnya nggak usah diukur juga nggak apa-apa sih. Nah, adik-adik boleh ikutin Kak Hana ya. Jadi, kita gunting dulu nih di tengah. Terus di seberang sisinya. Nah, nanti udah kebentuk nih ya, seperti ini. Nah, adik-adik boleh buka. Nah, terus bagian tadi yang udah kita gunting tuh kita tekan keluar. Nah, kalau udah ditekan keluar, nanti adik-adik bakal dapat hasilnya tuh seperti ini.
Nah, adik-adik abis bentuknya seperti ini, kita bakal lanjut ke sesi tempel-tempel. Oke, boleh dilanjutin nih Kak Angel. Oke, jadi di sini kita ada gambar orang yang tadi kan, terus kita bagi dua dulu nih adik-adik. Oke, nah bagi duanya memanjang seperti ini ya. Kemudian kita tempel di bagian yang tengah. Oke adik-adik, jadi Kak Angel udah tempel di bagian tengah sini, dan orangnya juga kalian bisa tempel di tengah seperti ini ya. Jadi kalau kita tutup dan kita buka, orangnya akan timbul seperti ini. Terus kemudian kita langsung tempel bagian-bagian yang lainnya ya. Nah, hasilnya setelah adik-adik tempel dan adik-adik hias, nah nanti hasilnya bisa contohnya tuh seperti ini adik-adik. Nah, boleh nih di-sharing ini Kak Angel dan Kak Audi, isinya tuh ada apa aja sih? Oke adik-adik, jadi di sini yang pertama ada gambar ketopong keselamatan. Jadi ketopong itu kan dipakainya di kepala ya adik-adik. Jadi adik-adik ingat, kalau dosa itu biasanya timbul dari pikiran. Jadi kita harus jaga pikiran kita supaya kita tidak berbuat dosa. Kemudian di sini juga ada gambar pedang roh. Wah, pedang itu senjata yang tajam ya Kak Hana, Kak Audi. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kemudian di sini ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi adik-adik bisa mulai dengan memberitakan kabar keselamatan, juga dengan cerita adik-adik nih tentang kebaikan Tuhan dan pengalaman adik-adik bersama Tuhan kepada teman-teman dan keluarga. Nah, selanjutnya di sini juga kita ada baju zirah keadilan. Nah, di sini tuh kan baju zirah itu kan dipakainya di tubuh kita kan. Nah, di sini tuh dipakai untuk melindungi hati kita. Soalnya hati kita tuh paling sering diserang ternyata adik-adik. Wow. Selanjutnya di sini tuh ada perisai iman. Nah, jadi di sini tuh kita memakai iman kita untuk melindungi diri kita. Nah, selanjutnya di sini juga kita ada ikat pinggang kebenaran. Jadi ikat pinggang kebenaran ini tuh mestinya tuh untuk mengikat atau mempersatukan semua sumber kekuatan kita. Oke, mantap banget nih ya. Nah adik-adik, jadi pop-up ini nih adik-adik mungkin bisa taruh di tempat-tempat yang adik-adik sering lihat gitu ya, supaya nanti setiap harinya terus diingetin lagi nih tentang senjata rohani apa sih yang Tuhan udah kasih sama setiap kita. Nah, dan yang paling penting adik-adik jangan lupa untuk setiap harinya itu jangan lupa untuk dipakai nih ya perlengkapan senjata Allahnya ya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik bisa mulai dengan rajin berdoa, terus juga rajin baca firman, dan yang paling penting juga jangan lupa untuk beribadah, karena dari situlah adik-adik dari hari ke hari terus iman kita terus bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kalau gitu selamat membuat dan juga pastinya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.